Cek 1 2 cek. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dalam ibadah. Bersama-sama kita menghampiri tata hadirat Tuhan minggu ini. Tidak terasa kita ada di bulan terakhir di ujung tahun 2025. Kita bersyukur kalau Tuhan menyertai kita sampai akhir tahun ini. Saya percaya di tahun 2026 banyak perkara-perkara ajaib yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk minta tuntunan Tuhan, berkat Tuhan atas ibadah sore hari ini. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu. Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama Yesus, kami segenap umat mengucap syukur Tuhan, sebab karena kasih karunia dan kemurahan-Mu kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini kami hampiri baik kudus-Mu Tuhan, membawa tubuh, jiwa dan roh kami untuk alami perjumpaan iman kami pada Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu dalam tempat ini Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa hadirat-Mu memberi kami kekuatan, memberikan kami kesembuhan, memberikan semangat hidup bagi kami dalam mengiringi Engkau. Terima kasih Tuhan. Layakkan dan kuduskan hati serta pikiran kami untuk terima jamahan-Mu sore ini. Ampuni Tuhan dosa dan salah kami, sehingga setiap kami layak untuk terima urapan dan hadirat-Mu. Ya Roh Kudus, urapi hamba-hamba-Mu yang melayani dalam ibadah sore hari ini. Layakkan dan kuduskan kami, sehingga pelayanan kami berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkati juga umat-Mu dimanapun mereka yang menyaksikan lewat siaran online, jangkau dan jamah, sehingga ibadah ini menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Berdoa bagi umat yang masih dalam perjalanan ke tempat ini, sertai dan hantarkan untuk bersekutu bersama kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkat Tuhan atas ibadah kami sore ini menyertai dari awal sampai selesainya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami memulai ibadah ini. Masing-masing kita bersama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan.
mengucap syukur buat Tuhan. Penyertaan dan kebaikannya begitu baik. Sebentar kita akan memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Kelahirannya membawa dampak bagi kita Bapak Ibu. Saya ingin share sedikit. Tuhan Yesus lahir dalam dunia ini bukan untuk melayani, tapi bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani umat manusia. Kita bersyukur bahwa makna sesuai dengan tema Natal dari Bapak Gembala untuk gereja ini, bahwa kita menjadi terang bagi di mana Tuhan menempatkan kita, baik di masyarakat, di sosial, di lingkungan kita, bahkan di gereja kita. Mari kita persiapkan hati kita Bapak Ibu. Sebelum pujian dinaikkan, saya berikan waktu 1-2 menit merenungkan kebaikan Tuhan. Tidak terasa kita ada di penghujung tahun ini, di minggu pertama. Sampaikan sama Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, pertolongan-Mu. Mari Bapak Ibu ucapkan terima kasih Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Pakai umurku yang ada untuk melayani Engkau, untuk jadi berkat buat sekitarku. Oh, terpuji Engkau Tuhan. Mari dengan pujian ini. Dalam segala keadaan, lebih mantap. Waktu melimpah maupun kurang, tetap Yesus. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu sebagai ungkapan cintamu kepada Tuhan. Ya, beri damai dan kesempatan baru. Oh, haleluya. Di setiap musim kehidupan, aminkan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku, amin. Dia beri hidup, dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh haleluya Tuhan. Dari awal kita pujikan Bapak Ibu, katakan dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Oh, Kau dengan pujian umat-Mu Tuhan. Waktu maupun kita Yesus yang mempesona hatiku. Jadi dan kesempatan
siapa yang di sini tetap sekali Yesus, selamanya Yesus, lambaikan tanganmu, amin. Kita ulang dari awal pujian ini, katakan segala keadaan, yes, apapun yang terjadi Bapak Ibu, tetaplah mengiring Yesus. Nyatakan pujian ini sebagai ungkapan Bapak Ibu tetap mengiring Tuhan. Yes, benar Tuhan, karena kasih-Mu kami ada Tuhan sampai saat ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu di penghujung tahun 2025 ini Tuhan. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Panggil namanya, oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Oh haleluya. Saya mengajak kita sini semua menyembah Tuhan. Musik memuji Tuhan. Terus mainkan musik. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Saya ingin kita di sini Bapak Ibu, kedatangan kita minggu ini bukan untuk rutinitas, tapi kehadiran kita di tempat ini setiap minggu bentuk cinta kita sama Tuhan. Dia udah mati loh Bapak Ibu buat kita. Dia disiksa, meskipun dia bangkit, tapi dia jalani penderitaan itu untuk kita. Berikan penyembahanmu buat Tuhan. Apa yang kita alami gak seberapa Bapak Ibu. Oh, mari sembah Dia. Mari biasakan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami menyembah di sini.
terjadi Bapak Ibu. Minta penyertaan Tuhan saat ini. Oh terima kasih Tuhan. Terus musik memuji Tuhan terus. Jangan berhenti terus. Mari menyembah Yesus. Oh sedikit Bapak Ibu, tetap dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Kita seringkali mengejar berkat-berkat Tuhan, tapi kita lupa, benar kita lupa, kita nggak pernah kejar sumber berkat itu. Kita hanya meminta doa, ketika doa minta Tuhan minta, tapi kita tidak pernah mencari kejar hadirat Tuhan. Oh, jamah kami Tuhan sore ini, hadirat-Mu dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu mengandung kemenangan, hadirat-Mu memberikan kesembuhan bagi kami. Kami tidak tahu Tuhan 2026 apa yang terjadi. Dunia banyak bencana, musibah, luputkan kami dari semua itu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terus menyembah Tuhan, terus menyembah Tuhan, terus menyembah Tuhan, terus menyembah Tuhan. Mari katakan bahwa kemurahan Tuhan lebih dari hidup kita Bapak Ibu. Kebaikan Tuhan lebih dari apapun di dunia ini. Tuhan segalanya dalam hidup ini. Nyanyikan pujian ini sebagai bentuk ungkapan cinta kita sama Tuhan. Lebih dari terima kasih Tuhan, kemurahan lebih dari hidup, lebih dari hidup. Maka lidahku, Engkau
akan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami siap memuji Engkau Tuhan, tempat ini bersorak-sorai bagi nama-Mu. Terima kasih buat kelahiran-Mu untuk bagi hidup kami Tuhan. Kelahiran-Mu membawa dampak terang bagi hidup kami, juga terang bagi lingkungan kami. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur kami siap memuji Engkau dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Ini kok masih kedinginan ya kayaknya ya. Ayo kita gerak-gerakan dulu tangan kita sebelum memuji Tuhan. Kita berikan sorak-sorai itu yang meriah bagi Tuhan. Berikan tepuk tanganmu. Luar biasa. Di luar sana cuaca boleh berubah-ubah, tapi kasih setia Tuhan buat kita selalu ya dan amin. Amin, amin. Mari serukan nama Tuhan. Tuhan
Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, firman Tuhan, kita akan mempersiapkan persembahan kita untuk yang melayani persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, mari tundukkan kepala. Kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tubuh, jiwa, roh, kesehatan kami, biarlah semua untuk kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan, Kau berkati tangan-tangan yang memberi persembahan ini. Kau berkati usaha, pekerjaan, kesehatan, keluarga. Biar persembahan ini menjadi berkat bagi pelebaran, pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi persembahan Bapak Ibu.
harum dan sejati di hadapan tahta-Mu Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Dari awal pujikan. Oh terima kasih, terus musik puji Tuhan, jangan berhenti terus. Oh terima kasih. Saya membiasakan kita di tempat ini untuk menyembah Tuhan Bapak Ibu. Enggak pantas rasanya Tuhan kasih waktu kita 1 minggu untuk menyembah sampai kita sulit. Tuhan
hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, sampaikan. Gunakan waktu beberapa menit ke depan ini. Tuhan, di sisa umurku pakai Tuhan untuk menjadi berkat melayani Engkau. Jangan hanya mau terima berkat jasmani aja Tuhan. Apa Bapak Ibu di tempat ini? Naikkan penyembahanmu, ucapan syukurmu. Banyak loh hal-hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan kami menjadi duka yang harum di hadapan Tuhan. Haleluya. Takkan pernah lebih lembut ku bawa dalam persembahan kami Tuhan, yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan
memberikan sukacita karena kelahirannya di dunia. Bapak Ibu bersukacita. Amin. Banyak hal ya bisa membuat kita bersukacita. Dapat hadiah, dapat uang, dapat bantuan. Banyak hal bisa membuat kita bersukacita. Tetapi apakah itu bertahan lama? Tidak. Tetapi ada sukacita sejati yang hanya ada dari Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama membaca dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Siap? Kita berdiri bersama-sama, kita akan baca firman Tuhan, kita hormati firman Tuhan, kita akan berdiri dan baca sama-sama. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan tema, siapa terang hidup itu? Terang hidup itu adalah firman. Firman adalah Allah, tadi dikatakan. Jadi firman itu bukan sekedar kata-kata, bukan Alkitab yang kita baca berupa tulisan-tulisan yang kadang kalau kita baca itu membuat kita ngantuk. Betul Bapak Ibu? Betul? Hebat ya, lebih kuat efeknya daripada pil yang bisa membuat kita tidur, obat tidur. Tapi firman Tuhan itu bisa membuat kita mengantuk. Tetapi saat kita mengimani firman itu, kita tangking, kita katakan, aku mau dengar, aku mau baca surat cinta Tuhan. Kita imani itu, maka firman itu akan hidup. Dan firman itu adalah Allah. Bukan kata-kata, tetapi pribadi yang hidup. Ada lagunya ya. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Firman itu jadi manusia. Amin Bapak Ibu. Allah itu enggak duduk di atas, enggak duduk diam, ongkang-ongkang kaki. Dia sampai saat ini juga turut bekerja dalam setiap perkara. Bahkan saking karena cintanya, dia cinta saya, dia cinta Bapak Ibu, dia cinta kakek nenek, bahkan dia cinta anak-anak. Dia mau turun ke dunia. Nggak enak loh. Enak mana coba bayangkan ya. Jadi raja, duduk manis di atas tahta, tinggal memerintah. Bahkan Allah bilang apa waktu itu? Jadilah terang. Nah langsung terang itu jadi, nggak pakai banyak kincong. Orang tua aja nyuruh anak-anak, ayo ambilkan sapu. Sebentar, ya enggak? Betul nggak? Yang punya anak-anak atau yang masih menjadi anak-anak, betul nggak? Ayo belajar. Sik tami, sik baca, sik tami, selalu seperti itu. Tetapi firman Allah berkata, jadilah tumbuhan. Langsung nggak pakai banyak hitung, tumbuhan muncul. Jadilah cakrawala, langsung jadi. Karena firman itu hidup, firman itu nyata. Kalau nggak nyata, nggak mungkin Bapak Ibu dan saya ada di tempat ini. Ya kan? Seperti itu. Tapi pribadi yang hidup. Ya, jadi yang pertama, firman itu ada
Amin Bapak Ibu. Yesus adalah terang dunia. Tadi di ayat keempat. Ya, ayat keempat ini. Yohanes 1 ayat 2. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terangnya manusia itu bukan lampu ini loh, bukan matahari, bukan bulan, bukan bintang, tapi Yesus. Amin. Hanya Yesus. Yesus satu-satunya jalan yang membuat kita menuju kepada surga. Satu-satunya jalan menuju kepada Allah. Dan Yesus adalah terang, bukan cahaya terang dunia, tetapi Yesus yang menerangi kehidupan rohani kita. Kalau kita rohaninya nggak terang, mati kita. Kita nggak ada apa-apa, kita bukan apa-apa. Tapi terang itu yang membuat kita hidup, rohani kita bergairah, rohani kita menyala-nyala. Karena Yesus, dan karena Yesus adalah terang dalam kehidupan kita. Dan Yesus adalah Sang Pencipta. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu Allah, dan kita percaya Allah. Allah itu adalah Yesus juga. Bukan Allah besar, Allah kecil, Allah yang ada di dunia, enggak. Satu, semuanya itu satu. Allah itu esa. Terang hidup tidak sekedar hadir, tetapi sumber kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Sumber kita, terang itu adalah sumber kehidupan kita. Tanpa ada terang, kita nggak mungkin hidup. Kalau matahari nggak ada, bumi ini membeku. Kalau tidak ada Yesus, hidup kita pun akan membeku. Apa yang terjadi kalau kita membeku? Mati Bapak Ibu. Karena itu kita butuh Yesus. Jadi Yesus bukan hanya membawa terang, tetapi Dia adalah terang itu sendiri. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, apa sih yang dilakukan oleh terang itu? Saat kita dalam kegelapan Bapak Ibu, cuma botol lilin yang kecil, betul? Satu ruangan akan menjadi terang. Kalau nggak ada lilin, biasanya pakai apa? Pakai HP. Flashlight di HP itu kecil kan? Tapi terangnya nyata. Kita nggak lagi takut, kita nggak lagi gentar. Apalagi yang punya anak kecil, waduh, begitu lampu mati, pasti panik, ya kan? Pasti bingung, gombong. Tapi kalau kita memegang terang itu, kita tidak akan khawatir, karena terang itu menerangi kegelapan. Jalan yang kita tidak tahu sekalipun, saat ada lampu sekecil apapun, bisa membuat kita tenang. Betul? Dan Yesus adalah terang itu. Saat kita ada bersama Yesus, kita nggak lagi takut. Siapa di sini yang takut hantu? Takut hantu ya? Nah, kalau takut, bilang, Tuhan Yesus, aku takut, tolong temani aku. Amin. Saat kita sendirian pun, teriak pada Tuhan Yesus, Tuhan, aku sendirian, aku butuh Engkau, aku butuh terang-Mu, aku butuh Engkau. Dan Dia akan datang. Tuhan Yesus itu setia loh Bapak Ibu. Adik-adik, Yesus setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita aja yang suka lupa sama Tuhan. Kita aja yang suka lupa bahwa Tuhan itu ada sama kita. Karena apa? Gopoh, panik. Percaya nggak? Kacamata. Bapak Ibu yang suka pakai kacamata. Kalau lagi gopoh, kacamatanya di atas kepala loh, dicari sampai belok. Ya enggak? Ya kan?
dia kalah kan. Bisa aja dia lari langsung naik ke surga. Mau aku, kok enak aku dicambuk, kok enak aku dipukuli. Gak perlu seperti itu. Tetapi dia rela dikalahkan oleh manusia, mengalah, menderita buat kita. Salib itu gak bisa memadamkan kasih Tuhan. Kematiannya justru menjadi terang karena dia mati untuk mengalahkan kegelapan itu. Dosa sudah mati, dosa sudah kalah, semangatnya sudah diambil. Jadi apa yang terjadi? Kemenangan, dan kita bisa mendapatkan terang itu. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya pada terang itu tidak cuma sekedar terang, tapi terang itu mengubahkan kita, menyembuhkan kita, membebaskan kita dari segala macam belenggu dosa kita. Asal kita tangkap terang itu, kita percaya pada terang itu. Kalau kita tahu itu terang, tahu itu ada lilin, tapi gak dinyalakan, berguna apa tidak? Gak berguna. Karena itu ambil terang itu, nyalakan terang itu dalam kehidupan kita. Dan poin ketiga, sukacita karena kelahiran Tuhan Yesus. Bulan Desember ini siapa yang tidak bersukacita? Semua bersukacita. Karena bulan Desember ini apa? Banyak hadiah, banyak pesta, banyak perayaan. Yang penting adalah bulan Desember ini kita memperingati Yesus datang. Yesus datang bukan cuma bulan Desember, Bapak Ibu. Yesus datang setiap hari dalam kehidupan kita. Saat kita mengundangnya datang, masuk, bertahta di dalam kehidupan kita, dia lahir terus di dalam hati kita, memberi kita sukacita yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Dunia boleh susah. Siapa yang gak merasakan susah zaman sekarang? Harga telur naik, harga ayam naik, harga beras naik. Sebenarnya bukan naik, ganti harga, saya bilang ya, ganti harga. Tidak semurah dulu, ganti harga. Tetapi kalau kita memikirkan itu terus, stres nggak? Stres. Tapi hidup ini jalan terus. Kalau kita berpegang pada Tuhan, kita akan punya sukacita. Tetap ada sukacita dalam kehidupan kita, karena kita punya damai di dalam hati kita. Dia, Yesus, yang memberi sukacita. Sukacita itu bukan dari orang lain. Kalau punya pacar, punya pasangan, dikasih hadiah seneng, punya masalah bunda lagi, disenengkan senang, diajak makan senang, waktunya bayar ya susah. Tapi enggak, itu semua dari pikiran kita. Bukan pasangan kita loh yang bisa membuat kita senang. Walaupun dikasih coklat, saya suka coklat, dikasih coklat bisa senang. Tapi kalau saya lagi muram hati, walaupun dikasih coklat, ya tetap bisa muram loh Bapak Ibu. Tapi kalau kita punya pikiran, aku mau bersukacita, walaupun dunia ini susah, aku tetap mau mengucap syukur. Dalam segala perkara, aku mau mengucap syukur karena Tuhan itu baik dan Tuhan selalu baik. Kalau ada itu di dalam hati kita, kita pegang itu erat-erat. Walaupun kita lagi susah, kita bisa senang. Karena kita yakin, kalau habis badai, habis hujan, pasti ada pelangi. Habis susah, pasti ada senang. Amin Bapak Ibu. Karena kesukaran yang kita alami itu sebentar. Tuhan bilang loh, kesusahanmu cukup 1 hari.
kalau mereka percaya pada Tuhan Yesus. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, pasti ada pengharapan. Iman, pengharapan, dan kasih. Tiga komponen paling utama. Jangan sampai lepas dari tangan kita. Jangan gara-gara urusan perut, urusan dunia kita melepaskan itu semua. Jangan sampai itu. Pegang itu pada kasih Tuhan Yesus. Kita dipanggil juga menjadi terang. Di Matius 5 ayat 14. Matius 5 ayat 14. Kamu. Gak sopan ya saya bilang ya. Kamu lebih. Tapi Tuhan Yesus sendiri bilang, kamu adalah terang dunia. Kita ini loh, katakan, aku terang dunia. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Aku terang dunia. Walaupun kita di atas gunung, rumah saya di atas gunung ya, di Boreng kan di atas gunung, tetap terlihat. Karena apa? Karena ada terang. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita walaupun terletak di tempat yang tersembunyi, tidak akan tersembunyi. Saya mau sharing sedikit tentang pengalaman hidup saya. Karena saya percaya saya adalah terang. Saya juga katakan sama anak-anak saya, kita ini terang. Terang itu pasti kelihatan. Amin. Jadi kalau kita berada dimanapun saja, usahakan jadi terang. Bagaimana caranya? Lakukan yang terbaik. Walaupun nggak dilihat orang, tetap lakukan yang terbaik. Dengan begitu kita akan jadi terang. Saat itu saya melakukannya. Saya sekolah negeri mulai dari SD. Dulu sekolah SD Perempuan Katolik kelas 1 sampai 5. Kelas 6 saya pindah sekolah negeri. Habis itu dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, saya di sekolah negeri terus. Di sekolah negeri itu ya enak ya nggak enak. Kenapa? Nggak banyak teman Kristen. Paling satu kelas 1, 2. Paling beruntung saya waktu itu pernah satu kelas itu ada 3 orang. Tapi ya dibandingkan 35 anak, segitu itu ya cuma sakit. Tapi saya pegang, saya adalah terang. Terang pasti bercahaya, walaupun lilin kecil pasti akan bercahaya. Dan puji Tuhan, dalam segala hal, saya selalu bilang anak-anak, kita ini jadi orang Kristen tuh selalu kecangking, ke bawah. Ada lomba, ya kecangking. Gak tahu kok bisa jadi pilih. Ada acara pramuka, kemah kemana gitu, ya bisa saya berangkat. Saya bisa berangkat ke Jakarta. Bapak saya dari ratusan anak, saya bisa berangkat ke Jakarta gratis ke Jakarta 1 minggu gara-gara pramuka. Bisa kecangking, bisa. Karena apa? Saya imani saya adalah terang. Dan saat saya menjadi terang pasti terlihat, pasti kelihatan. SD, SMP seperti itu. SMA juga sama. Lomba sana sini bisa aja ikut. OSIS ya, takut aja jadi anggota OSIS. Nggak tahu. Padahal saya juga maksudnya berusaha semaksimal mungkin, tapi saya nggak cari-cari muka. Tetap melakukan yang bisa saya lakukan, tapi saya lakukan sebaik mungkin. Itu jadi terang. Dan itu saya teladankan ke anak-anak saya. Jadi anak-anak saya begitu sekolah, ada yang masuk negeri, baru masuk sekolah sudah diikutkan lomba. Saya baru pindah ke sekolah negeri, sudah diikutkan lomba. Yang besar juga sama. Padahal satu kelasnya itu cuma dia tok begini yang Kristen. Satu angkatan cuma dia yang Kristen. Kakak kelas sama adik kelas juga nggak ada yang Kristen. Jadi satu jurusan cuma dia tok yang Kristen. Tapi ya nggak tahu, bisa aja kepilih, bisa jadi percaya, jadi orang yang dipercaya. Karena apa? Karena terang itu ada dalam dirinya.
Kristen pasti terlihat asal menghidupi terang itu. Kalau yang beberapa minggu kemarin Ibu Nuri bilang banyak orang Kristen itu banyak yang orang yang mau cari karyawan itu males sama orang Kristen. Justru orang Kristen yang mengimani sungguh-sungguh, orang Kristen yang hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, pasti terangnya bersinar. Pasti. Karena apa? Karena hidup Tuhan ada di dalam dirinya. Dia menghidupi firman Tuhan. Tuhan bilang apa? Lakukan yang terbaik seperti buat Tuhan. Setiap apa yang kamu kerjakan adalah untuk Tuhan. Kalau dia benar-benar melakukan itu, tidak mungkin tidak terlihat. Saya dulu cuma karyawan bagian di Bali, cuma karyawan bagian, maksudnya bagiannya kecil. Tetapi kemudian setahun kemudian saya dipercaya pegang toko, buka cabang. Saya dipercaya yang memegang toko itu di Bali waktu itu. Banyak yang Kristen juga, banyak yang Hindu juga, ada yang Muslim juga. Tetapi yang dipercaya saya, ya saya nggak tahu. Saya pikir gini kadang-kadang, saya ini padahal orangnya ya jangan ekstremis. Tapi kalau saya dikasih tugas, saya pasti kerjakan itu sebaik-baiknya. Saya tidak peduli orang lain, kok mbok kamu sih? Oh, mintanya cuma segini aja. Enggak. Saya harus poles ini sebaik-baiknya. Saya berikan yang terbaik. Karena Tuhan bilang, lakukan sebaik-baiknya semua pekerjaanmu seperti buat Tuhan. Kalau kamu percaya itu, kalau saya percaya itu, lakukan yang terbaik seperti buat Tuhan. Pasti kita akan bercahaya. Amin Bapak Ibu. Karena itu, doakan anak-anak kita terus. Bantu mereka supaya mereka bisa menghidupi firman itu. Anak-anak ajak ke sekolah minggu. Biar mereka maju, biar mereka hidup seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Para pemuda, kalau dikasih kesempatan, ayo pelayanan. Biar bersinar. Bersinar bukan buat diri kita, bukan buat orang tua kita, tapi buat Tuhan Yesus. Lakukan. Jangan berpikir aku sudah tua, loh aku sudah lansia. Jangan. Tetap lakukan yang terbaik. Karena itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi Natal yang kita rayakan sebentar lagi kita akan rayakan tanggal 25, tanggal 28 kita akan rayakan di tempat ini. Bukan hanya sekedar perayaan. Oh datang rame-rame senang nyanyi-nyanyi, bukan. Tetapi tentang kita menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan kita harus membagikan terang itu. Kalau kemarin katakan jangan simpan lampumu di bawah, jangan simpan lampumu di bawah tempat tidur, jangan di bawah gantar, jangan disembunyikan. Nyalakan itu. Kita bisa menyala karena ada Allah di dalam kita. Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus itu sumber bahan bakar kita, supaya kita terus menyala bagi kemuliaan Tuhan saja. Amin. Jadi, ayo kita persiapkan diri kita, sambut kelahiran Tuhan Yesus dengan hati yang terbuka. Mungkin hati kita masih kayak palungan yang belum dibersihkan, masih banyak gamen-gamennya yang harus kita buang, masih banyak kotorannya binatang yang di dalam hati kita, masih banyak sedih, dendam, tidak memaafkan, masih banyak pikiran-pikiran penyesalan kita di masa lalu yang kita simpan, kesesakan di dalam hati kita. Yuk kita bersihkan, kita sapu, buang keluar itu semua, supaya hati kita siap menerima Yesus di dalam palungan hati kita. Jangan, Tuhan Yesus itu tidak mau yang jelek-jelek, yang mau kotor-kotor. Dia mau hati kita bersih. Yuk kita terima Yesus dalam diri kita, biar dia tetap menyala. Mau Bapak Ibu menyalakan
api dalam diri kita. Mau Bapak Ibu mengundang Yesus masuk dalam hati kita, menerima Dia dalam kehidupan kita. Bukan perayaannya, tapi menerima Dia dalam hidup kita, supaya terangnya memenuhi hidup kita dengan sukacita. Sukacita bukan karena kita menerima hadiah, karena pasangan kita, tetapi sukacita karena Tuhan Yesus. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Biarlah terang itu bersinar dalam hidup kita hari ini dan selamanya. Amin. Mari silakan musik. Mari Bapak Ibu, sambil kita terus berjalan, kita merefleksikan diri kita. Kita ambil waktu sejenak. Katakan pada Yesus, Yesus, aku menerima Engkau, aku mengundang Engkau Bapa. Masuklah dalam hidup kami. Masuklah Yesus dalam hidup kami. Berterang, jadilah terang. Terangilah hidup kami. Tanyakan dalam hidup kita, apakah terang Kristus sudah menerangi kehidupan kita? Sudahkah ada Yesus dalam hati kita, dalam setiap langkah kita? Sudahkah kita menyerahkan Yesus dalam setiap hal yang kita kerjakan? Sudahkah Dia ada? Mari kita tanyakan Tuhan. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita hidup dalam terang? Apakah kita masih ada dalam kegelapan? Apakah kita masih hidup dalam terkungkung dalam rasa sakit hati kita? Apakah kita masih terkungkung dalam dosa-dosa kita? Dalam kebiasaan-kebiasaan kita? Apakah kita masih hidup dalam kegelapan, ataukah kita sudah pindah masuk dalam terangnya? Apakah kita masuk dalam terangnya saat kita beribadah? Apakah kita sudah terang di luar sana? Di hidup bermasyarakat kita, apakah kita sudah jadi terang? Apakah kita sudah menjadi terang, Bapak Ibu? Atau kita malah menjadi sumber bagi sandungan buat sesama kita? Mari Bapak Ibu, kita minta Yesus masuk dalam kehidupan kita, menjadi terang kita, menuju kita, supaya kita menyala, supaya kita menjadi terang. Apakah kita sudah menjadi pembawa terang bagi orang lain? Bapak Ibu, apakah kita sudah
khotbah ini boleh berhenti di sini saat ini ya Bapa. Tapi kami percaya firman ini tidak akan kembali kepadamu sia-sia. Karena kami percaya Tuhan, firman ini boleh tumbuh dalam kehidupan kami. Roh Kudus akan menolong kami supaya kami boleh hidup di dalam Engkau. Kami akan terus mau hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami selalu mengucap syukur karena Engkau. Kami mengucap syukur Bapa buat Pak Pendeta kami, Gembala kami, Pak Ivan Sitomo yang ada di Australia Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau akan menambahkan hikmat yang lebih-lebih lagi Bapa. Beliau boleh memimpin kami Bapa semakin dekat kepada Yesus. Terima kasih. Berkati Pak Ivan dan istrinya dan anak-anaknya ya Bapa. Gembala dimanapun berada ya Bapa, baik yang ada di Australia, yang ada di Indonesia, di Jakarta, di Bali, Malang, di Bandung, Tuhan Kau berkati ya Bapa. Buat kami boleh semakin bersatu hati dalam membawa jemaat kami semakin mendekat kepada Engkau Yesus. Kami juga berdoa Bapa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami musibah Bapa. Kami percaya Tuhan ada Engkau di situ Bapa. Engkau melihat mereka. Kami percaya Tuhan Kau juga akan menolong mereka Bapa. Kau akan memberkati mereka Bapa. Buat mereka tetap memiliki damai sejahtera ya Bapa dalam kehidupan mereka. Buat mereka menyadari Tuhan tetap mengasihi mereka Bapa. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat Bapa. Dan kami percaya Tuhan mereka boleh belajar Bapa dalam pengalaman ini Bapa. Bahwa pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Nyata pula dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami berdoa bagi jemaat yang ada di tempat ini Bapa, yang mungkin mengalami pergumulan hidup, masih belum bisa lepas Bapa dari dosa-dosa yang mereka miliki Bapa. Belum bisa mengampuni, belum bisa menjadi terang. Kami percaya Tuhan Kau akan membuat mereka menjadi terang, keluar dari tempat ini Bapa tidak sia-sia, karena mereka akan mulai menjadi terang yang hidup. Bukan hanya di dalam tempat ibadah mereka menjadi terang, tetapi di tempat mereka berada mereka boleh menjadi terang karena Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk program-program gereja ya Bapak. Kami akan mengadakan acara Natal tanggal 28 Desember nanti Tuhan. Boleh kami cukupkan segala sesuatu baik dana, tenaga ya Bapak. Kami tahu Tuhan cuaca saat ini tidak menentu. Berikan kami kesehatan ya Bapak, sehingga kami boleh tetap nyala-nyala bersukacita melayani Engkau ya Bapak. Jauhkan ya Bapak dari sakit penyakit ya Bapak. Kami percaya Tuhan Kau akan memberikan kami, hanya Engkau, hanya Yesus yang akan memberi kami kekuatan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan yang sakit akan sembuh karena Tuhan Yesus. Kami percaya semua perkara ya Bapak yang membuat, yang mengganjal di dalam hati boleh lepas karena Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa ini ya Bapak hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya akan sambut lanjutkan dengan pengumuman. Masih ada? Oh ya, kita akan dengarkan suara gembala sebelum pengumuman. Gerejanya luar biasa, mengambil dari Yohanes 1 ayat 1
betul-betul dapatkan apa yang menjadi pesan Tuhan, bukan hanya perayaan rutinitas tradisi, tapi kita betul-betul percaya sekali Natal ini kemenangan. Natal ini menjadikan kita sungguh-sungguh terang. Saat yang pertama tadi dikatakan bahwa firman itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang menciptakan. Begitu berkuasanya Tuhan Yesus melalui perkataan, melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab, itu bisa menciptakan masa depan kita. Dan luar biasa sekali dikatakan itu adalah terang hidup dari kita yang punya Tuhan Yesus, kita yang punya firman itu dalam kehidupan kita. Kita punya betul-betul hidup yang sejati, hidup yang kekal itu. Dan dikatakan juga terang itu dilakukan kegelapan. Kegelapan tidak pernah bisa menang atas terang. Sekecil apapun dia akan terus mengalahkan kegelapan. Kita tahu di dunia itu banyak hal-hal yang membuat kita kalah, yang membuat kita lemah. Tapi kita percaya ketika firman itu yang adalah terang hidup dari manusia ada dalam kehidupan kita, maka kita hidup di dalam kemenangan. Oleh karena itu biarkan nyala Natal terjadi dalam kehidupan setiap dari terang Natal itu ada, dan terang itu semakin menyala, terang itu semakin nyala, dan terang itu menjadi nyata hidup bagi setiap orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jadi tema Natal kita berbeda dengan PGI karena kita ikut Australia Bapak Ibu. Jadi gereja ini gereja yang berpusat di Australia. Jadi kita semuanya itu ikut dengan Australia. Jadi mungkin berbeda dengan Natal-Natal di tempat lain karena PGI ya. Tapi kita ikut pengumuman pertama hari Rabu kita akan tetap latihan untuk persiapan Natal. Dan hari Jumat kita akan persiapan hari Minggu dan latihan dari kotor ya, dari kotor untuk Natal. Kemudian hari Selasa ada komunitas seperti biasa, nanti akan dibagikan di komunitas terakhir. Komunitas terakhir Bapak Ibu yang ingin boleh menghubungi Pak Jeffrey, nanti saya akan bagikan linknya kalau mau ikut. Boleh terbuka bagi siapapun yang mau belajar bersama-sama firman Tuhan. Pokoknya itu saja. Dan kita akan Natalan, Bapak Ibu mau persiapkan, kita akan Natalan tanggal 28 Desember jam 4 sore di tempat ini. Kami mengharapkan kehadirannya tetap sehat, sukacita karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Siapa di sini yang diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan? Lambaikan tanganmu. Benar Bapak Ibu, tema Natal kita pesan dari Bapak Gembala bahwa terang itu menyala dan nyata, diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9. Biarlah hidup kita menjadi terang dan hidup kita menyala di mana Tuhan tempatkan kita, baik di lingkungan, di tempat kerja, di keluarga, di family, menjadi berkat. Haleluya, amin. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini. Mari naikkan syukurmu, naikkan angkat tanganmu sebagai bentuk cinta kita kepada Tuhan. Mari muliakan Dia, sama-sama pujikan pujian ini.
Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkan hati kita. Tuhan mendekati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan sukacita. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin. Sukacita, cinta kasih dari Allah Bapa kita dalam surga, oleh putra-putranya Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan dengan Roh yang Kudus menyertai kita saat ini. Amin. Sampai selamanya. Amin. Apa yang kau perbuat dalam takut akan Tuhan senantiasa Tuhan berkata. Kita dalam nama kita bersama-sama berkata. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Iya, ikut sama. Ya, ikut ya.